Tua ya. Dahulu aku muda, tetapi sekarang aku tua. Siapa yang merasa tua? Angkat tangan. Nah, jujur berarti, yang nggak angkat tangan berarti masih muda. Amin. Ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang sudah tua. Tapi selama aku dari masih muda sampai sudah sekarang tua, gak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud orang benar itu seperti apa? Halo. Bagaimana? Orang yang berjalan menurut firman Tuhan. Betul. Apalagi yang melakukan firman-Nya. Betul. Semua jawaban Bapak Ibu Saudara semua. Orang benar adalah orang yang hidup menurut firman Tuhan, menurut jalan Tuhan. Orang benar adalah orang yang hidupnya sesuai firman Tuhan. Orang yang Tuhan perhatikan, orang yang Tuhan pelihara, orang yang Tuhan tidak tinggalkan adalah orang yang hidupnya benar. Siapakah orang benar itu? Katakan, saya orang benar itu. Oh, berarti yang nggak mau ngomong saya orang benar, bertobat sekarang. Amin. Katakan bersama-sama, saya orang benar itu. Saya orang benar itu. Tahu dari mana Bapak Ibu Saudara orang benar? Kita semua orang berdosa, betul? Tapi karena kasih Kristus, karena pengorbanannya di atas kayu salib, kita dibenarkan. Amin. Itu bukan karena usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Itu karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara jangan merasa tua sendiri ya. Saya juga sudah merasa tua, walaupun usia saya baru 31 tahun. Mungkin saya lebih muda dari Bapak Ibu Saudara, tapi saya merasa tua karena apa? Usia secara angka memang banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, kita tidak tahu kapan waktu kita selesai di dunia ini. Paham maksud saya? Hidup di dunia ini sementara Bapak Ibu Saudara. Belum tentu yang tua angka usianya yang meninggal lebih dulu. Bisa yang lebih muda usianya yang meninggal lebih dulu. Makanya kalau hari ini kita masih merasa aku masih kuat, aku masih sehat, umurku belum 80, mungkin masih beberapa tahun lagi. Jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan ke depan. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi ke depan. Apakah sudah selesai waktu kita di bumi ini? Saya mau ingatkan pada sore hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, kau dibenarkan oleh Kristus.
Kristus telah mati bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena kasih-Nya begitu besar akan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Dia rela. Mengapa Yesus rela? Belangi, bahasa Jawanya ya, belangi orang-orang seperti kita. Kenapa Yesus rela mengorbankan hidupnya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Karena Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak peduli masa lalu. Engkau berharga di mata Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Sehingga Tuhan rela turun loh dari surga. Karena Kau diciptakan seluruh rupa gambarnya. Suatu hari anak saya tanya sama saya, "Pak, Tuhan Yesus itu di mana ya? Dan seperti apa? Kok nggak pernah ketemu?" Kalau kita dengar orang-orang tua dulu bilang, Tuhan Yesus di hati kita, selalu bersama kita, seperti itu. Saya mulai memberi pemahaman kepada anak saya. Kalau kau mau melihat Tuhan Yesus, kau lihatlah diri kau saja. Karena kita ini adalah orang yang dibenarkan Tuhan, diciptakan seturut rupa gambarnya. Mungkin gambar diri kita yang lama sudah rusak, tapi ingat, karena pengorbanan Kristus, saudara saya dan saya dibenarkan, dan gambar diri itu dipulihkan. Makanya kalau kita mengajak bercermin, kita bisa melihat kemuliaan Allah, kita bisa melihat Tuhan. Karena apa? Gambar diri itu sudah dipulihkan, Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Yang gak amin bertobat. Benar, bertobat, Bapak, Ibu, Saudara. Gambar diri Tuhan itu ada dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Kalau hidup Anda hari ini belum benar, bertobat kembali kepada Tuhan. Kalau kita lihat, boleh minta tolong Ojun bacakan Roma 12 ayat 2. Ini loh, dasar pertobatan anak-anak Tuhan. Roma 12 ayat 2. Ini dasar kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah untuk pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Yang paham katakan amin. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Karena apa? Firman Tuhan berkata seperti itu. Karena dunia ini salah. Karena dunia ini keliru, Bapak, Ibu, Saudara. Seluruh keinginan dunia, keinginan daging, apa yang ada di dunia ini akan binasa. Tapi syarat orang bertobat adalah berubahlah, apa Coach? Berubahlah, boleh dibaca lagi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, dengar sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik. Amin. Ya, cukup. Berubahlah oleh pembaruan budi. Mindset kita harus dirubah. Pola pikir kita harus dirubah. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Bapak, Ibu, Saudara dilahirkan dari keluarga Kristen, hari ini Bapak, Ibu, Saudara Kristen masih Kristen ikut-ikutan, bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Saya katakan, rubah mindsetmu. Engkau anak raja,
hari-hari baik yang Tuhan mau berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau mau melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari Daud. Apakah Daud orang yang tidak berdosa, Bapak Ibu Saudara? Dia berdosa. Waktu dia muda, dia masih imut-imut, unyu-unyu, ya kan? Waktu Samuel disuruh mengurangi dia, karena Daud dipilih waktu itu ya, karena Saul sudah tidak berkenan. Bayangin tuh, aduh, siapa sih Daud ini? Wong masih imut-imut, dia penggembala domba, bisa perang apa kok mau menjadi raja, ya kan? Begitu luar biasa ya. Ini pemazmur, kitab Mazmur ini bagaimana Daud mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan. Waktu dia muda sampai perjalanan dia tua, dia seorang penggembala domba, kambing domba, akhirnya dipilih menjadi seorang raja. Bagaimana Daud merasakan penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan yang begitu luar biasa. Daud merasa tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkannya. Pada waktu Daud begitu luar biasa, sifat manusianya mulai muncul. Daud jatuh karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena Batseba, betul. Karena mengingini. Tapi apakah Tuhan meninggalkan Daud? Tidak. Apa yang Daud lakukan? Dia bertobat, Bapak Ibu Saudara. Sungguh-sungguh bertobat. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih hidup, diberi kesempatan untuk hirup udara yang gratis ini, saudara tahu kebenaran tapi saudara belum mau bertobat, binasa, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini singkat. Harta yang kita punya, harta yang kita miliki, sia-sia, fana. Kita lahir ke dunia ini, datang ke dunia ini telanjang, pulang pun bisa dikatakan telanjang, cuma baju 1 lembar, celana 1 lembar. Mobil mau kita bawa, suami mau kita bawa, istri mau kita bawa, anak mau kita bawa. Halo, hari ini Tuhan mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Dasar iman orang Kristen adalah firman Tuhan. Baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Renungkan setiap hari supaya pertobatan itu, kebenaran itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya bukan mau nakut-nakuti Bapak Ibu Saudara. Saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita singkat. Sering ya, mungkin yang sering dengar saya khotbah, sering setiap khotbah apapun saya singgung tentang hidup singkat ini. Kalau istri saya bilang, kamu khotbah tentang kematian, terus kapan doa khotbah tentang berkat-berkat? Benar, sudah jangan khotbah yang tentang ngeri-ngeri. Sekali-sekali yang sedap, katanya. Saya cuma mau taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, itu yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara saja, tapi firman ini untuk saya juga. Ya. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kalau hidup kita benar, bukan hanya kita yang tidak ditinggalkan Tuhan. Kita nggak akan ditinggalkan Tuhan. Bakal keturunan kita loh. Tuhan ngomong,
Tuhan gak akan tinggalkan. Tuhan gak akan izinkan sampai menjadi Tuhan gak akan izinkan sampai anak cucu orang benar itu meminta-minta roti. Maksudnya apa? Gak sampai hidupmu susah, sengsara. Loh, Pak Pendeta ngomong seperti itu. Sekarang hidup saya mungkin ya ada ya di antara orang Kristen di luar sana. Di sini nggak ada. Hidup saya sudah mengiring Yesus, mengikut Yesus, susah. Mana janji Tuhan? Katanya kalau kita hidup benar. Halo, saya mau ingatkan, hidup benar menurut Tuhan sama hidup benar menurut pandangan kita itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Hidup benar menurut Tuhan adalah hidup sesuai firman Tuhan, hidup sesuai Kristus. Haleluya. Tuhan itu nggak peduli engkau rajin ke gereja, engkau berdoa sehari 12 waktu, engkau rajin firman Tuhan, engkau sering memberi, menolong. Tapi kalau motivasimu, tujuanmu salah, engkau belum bisa dikatakan orang benar. Yang paham katakan amin. Yang paham katakan amin. Yang mengatakan amin berarti sudah bertobat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selagi Tuhan beri kesempatan kita di dunia ini, ayo kita ini berlomba-lomba hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai pada waktunya Tuhan datang menjemput kita, Tuhan sampai ngomong, sopo kon, ini bahasa kasar ya, sopo kon, gak kenal aku. Ya apa kalau Tuhan ngomong gitu? Matius 7, 21, 22, 23, ya kan? Loh, aku harus ngelakuin mujizat loh Tuhan, aku harus khotbah yang tinggi Tuhan. Ya, aku sudah melakukan mujizat Tuhan, aku sudah berkhotbah di mana-mana Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan ngomong, gak kenal, menyalah pembuat kesat. Siapa itu? Bukankah ini orang-orang yang labelnya Kristen, Bapak Ibu Saudara? Boleh nanti dibaca di rumah, Matius 7, 21, 22. Itu yang menjadi dasar ayat pegangan saya. Buat apa kita melayani? Buat apa kita? Maksudnya, wah, tampil, buat apa kita memberi wow, tapi akhirnya Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Tuhan tidak melihat pelayanan kita, Tuhan tidak melihat uang kita, Tuhan tidak melihat engkau hebat mengusir setan, engkau hebat berdoa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan lihat adalah hati Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong amin, berarti saya ngomong amin itu yang sudah bertobat. Yang belum ngomong amin, Bapak Ibu Saudara, tobat. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kehidupan kita adalah anugerah. Bapak Ibu Saudara boleh berada di gereja, Bapak Ibu Saudara boleh ada di persekutuan doa. Itu karunia, anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara selalu berada dalam pertemuan-pertemuan ibadah.
Itu bagus Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara berada di setiap pertemuan ibadah, tapi gaya hidupmu, pola pikirmu, hatimu belum berubah, memang tubuhnya ada di persekutuan doa di sini, tapi nggak tahu pikirannya neng Australia, neng Singapura, di mall shopping, di rumah. Tadi aku masak sudah matikan kompor belum ya? Tadi aku cuan piro ya? Benar tubuhmu di sini, tapi pikiranmu di mana Bapak Ibu Saudara? Orang benar, tubuhnya di sini, ya roh jiwanya di sini. Amin. Saya yakin di sini nggak ada yang seperti itu, tapi di sana banyak. Haleluya. Ya, kita lanjut baca ayat Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Kojun boleh minta tolong, mohon maaf ya Kojun ya. 37 ayat 23 dan 24. Lanjutannya. Mazmur 37 ayat 23, 24. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau kita mau hidup benar, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Kemanapun kita melangkah, Tuhan selalu menyertai. Immanuel, ini yang dimaksud Immanuel. Tuhan selalu menyertai kita. Setiap langkahmu, Tuhan buat berhasil. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Dalam kehidupan orang benar, tidak mungkin tidak ada masalah, Bapak Ibu Saudara, betul? Masalah boleh ada, badai boleh ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, saat Tuhan beserta Bapak Ibu Saudara, menetapkan langkah-langkah Bapak Ibu Saudara, saat Bapak Ibu Saudara mungkin mau tersandung atau sudah tersandung, Tuhan itu tangannya selalu megangi kita. Nggak dibiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Gak akan pernah Tuhan itu membiarkan kita sampai sakit. Maksudnya sakit apa? Sampai hancur. Tuhan gak akan biarkan. Sebab Tuhan menopang tangan kita nih, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ada orang ngomong, aku sudah puluhan tahun ikut Tuhan, saya sudah puluhan tahun ikut Tuhan, ya buktinya saya nggak punya rumah sekarang, ya buktinya saya nggak punya motor, kemana-mana selalu jalan, hidup saya makan sampai kesusahan. Halo, Tuhan yang salah atau Anda yang salah? Puji Tuhan yang aku dosa, bertobat. Tuhan gak akan pernah salah dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu benar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu, makanya ya,
sebelum Tuhan naik ke sorga, dia akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, rohnya Yesus. Supaya apa? Roh Kudus itu adalah alarm, Bapak Ibu Saudara. Saat engkau mau berbuat dosa, alarm itu bunyi. Contoh, Kowi ini mau tiba-tiba ada cewek cantik. Ayo, Wijaya. Contoh, gak apa-apa ya Kowi tak kayak contoh. Wijaya, ingat, kau hamba Tuhan. Nek ojo gak kira. Amin. Nah, bercanda ya Bapak Ibu Saudara. Setiap kita mau jatuh, setiap kita mau ada persoalan, Roh Kudus itu sebagai alarm, mengingatkan. Jadi kalau kita sebagai orang benar, hidup kita berkenan kepada Tuhan, alarm itu selalu terjadi. Saat firman Tuhan disampaikan, itu mungkin menegur Bapak Ibu Saudara. Di situ ada alarm Tuhan. Kalau hari ini ada yang tersinggung sama khotbah saya, bersyukur. Berarti Tuhan suruh Anda bertobat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau firman yang saya sampaikan ini hambar, waduh, kacau. Berarti tidak ada alarm, tidak ada Roh Kudus. Minta ampun, tambah bertobat, Bapak Ibu Saudara. Harus bertobat. Jangan sampai Roh Kudus pergi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin percaya apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, persoalanmu, setiap pergumulanmu, apapun itu, percayalah kalau hidup Bapak Ibu Saudara berkenan di mata Tuhan. Kita lihat seperti Daud tadi ya, ayat yang ke-25, Mazmur 37 ayat 25. Kan Daud ngomong, dahulu aku muda, sekarang tua. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, coba ingat, mungkin 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, apakah pernah sekalipun Tuhan meninggalkan Bapak Ibu Saudara? Tidak pernah. Sampai hari ini Tuhan masih menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau kita lihat ya, tahun 2020 awal COVID, begitu banyak teman, sahabat, saudara kita kena COVID. Seolah-olah kita menyalahkan Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara waktu itu kena COVID. Tapi saudara, teman, mungkin anak, cucu, menantu kena COVID meninggal. Apakah Tuhan jahat, Bapak Ibu Saudara? Masa Tuhan baik hanya kepada saya kena COVID, saya sembuh? Tidak. Tuhan izinkan setiap persoalan masalah. Di situ Tuhan tuh mau berbicara bahwa kekuatanku terbatas, tapi kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Saat saudara saat ini mungkin berjalan dalam lembah kekelaman, saat ini saudara berjalan dalam padang gurun, ingatlah Tuhan menetapkan langkah-langkahmu, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, tetap optimis, tetap percaya bahwa Dia Immanuel. Rencananya indah atas hidup Bapak Ibu Saudara. Apakah kita lihat masa tua Daud, dia susah? Benar, Daud mau dibunuh anaknya, tapi sampai masa tua Daud, dia mati di
dengan damai loh Bapak Ibu Saudara. Apakah Daud dibunuh matinya? Dan biarkan loh Daud sama Tuhan. Pertolongannya selalu nyata atas Daud. Biarlah pertolongan Tuhan itu selalu nyata atas hidup Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini ya. Amin. Sebagai ayat penutup, saya minta kocun lagi, boleh kocun. Yeremia 17 ayat 7. Saya undang WR, boleh maju ke depan. Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang menaruh harapan Bapak Ibu Saudara pada Tuhan. Amin. Amin. Kalau begitu saya undang Bapak Ibu Saudara boleh berdiri. Kita akan nyanyikan membelah laut yang terjal. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, 'Tuhan, mujizat sejati. 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 'Tuhan, mujizat sej
bahwa hari ini menghadap sama Tuhan. Kiranya lawatan Roh Kudus akan hadir di tempat ini. Kiranya hambanya akan dipakai luar biasa untuk menyentuh pribadi lepas pribadi. Bawa hatimu jemaat, bawa imanmu, tutup matamu, fokuskan sama Tuhan. Dia hadir di sini. Hari ini dia akan menyentuh pribadi lepas pribadi. Apa sakitmu? Apa pergumulanmu? Apa yang membuat engkau tidak bisa tenang? Apa yang membuat engkau kebingungan? Hari ini saya undang untuk jemaat yang berani maju, yang berani untuk menjadi orang benar. Silakan maju ke depan. Pastor Jumbo akan doakan buat jemaat pribadi lepas pribadi yang rindu lawatannya, yang rindu disentuh pribadi lepas pribadi oleh Roh Kudus. Saya yakin hari ini Roh Kudus hadir hari ini. Jangan keraskan hatimu, bawa pergumulanmu, maju ke depan, fokus sama Tuhan, tetap fokus sama Tuhan. Tuhan tahu segala pergumulanmu. Kamu bohong pun Tuhan tahu. Kamu jangan merasa kamu jadi orang benar. Hari ini teguran buat pribadi lepas pribadi. Ayo silakan maju. Tuhan akan menyentuh pribadi lepas pribadi. Silakan masuk. Yang membelah, yang terluka pada, yang mustahil pun terjadi. Pertobatan akan terjadi. Yakini, mari kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan. Fokuskan iman dan hati kita. Dia akan menjamah, dia akan menyelesaikan, dia akan memberikan yang terbaik buat pribadi. Yang pernah hidupku dan buka jalan kakiku, kau berbuat mujizat terjadi. Jangan merasa kamu jadi orang benar. Roh Kudus tahu. Saya yakin dan percaya yang masih bersikeras bahwa saya benar, engkau bertanggung jawab kepada Tuhan. Jangan sampai jadi satu ketakutan. Tapi dengan kita berserah, kita meyakini bahwa Roh Kudus dari kita tadi engkau akan dijawab. Jangan keraskan hatimu. Saya undang untuk maju. Sekali lagi, Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus akan menentukan pribadi lepas pribadi. Silakan maju. Hebatnya kedatanganmu, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, Yang membelah laut, yang terukam badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan kakiku. Kau berbuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang terukam badai, yang mustahil pun terjadi.
Hebatnya kekasihku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Ya Allah, lari dan berkata yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang mengatur hidupku, yang mengajar langkahku. Kau pembuat mukjizat sejati yang membuat kemuliaan ada yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang mengajar langkahku. Kau pembuat mukjizat sejati. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di Kuasa Roh Kudus,
memperingati suatu kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Kasih yang akan memberikan kita suatu ketenangan, suatu kelegaan, terlebih akan mengampuni pribadi lepas pribadi. Mungkin ada jemaat yang belum menerima roti dan anggur, bisa angkat tangan aja, nanti para asa akan membantu memberi roti dan anggur. Mari kita kembali fokus. Kembali kita bawa hati dan iman kita hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Dia telah mengorbankan jiwanya untuk menebus kita semua. Kiranya perjamuan kudus bukan menjadi satu rutinitas sebagai orang Kristen, tapi benar-benar membawa hati dan imanmu mensyukuri akan pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di atas kepala kita saat membacakan firman buat jemaat semuanya. Sebab apa yang dituliskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat tempat ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimanteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita. Mari. Mari sejenak kita renungkan firman hari ini. Kiranya apa yang disampaikan Tuhan akan kita bawa pulang, akan kita renungkan. Bawa hatimu, bawa imanmu untuk terfokus kepada firman ini, untuk menjadi berkat yang indah untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kiranya lewat firman ini kita akan berubah, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa baik. Dan lewat perjamuan kudus ini, kiranya mujizat akan terjadi buat pribadi lepas pribadi, pertobatan akan terjadi buat pribadi lepas pribadi, dan kiranya segala yang terbaik akan kita terima pribadi lepas pribadi yang telah menerima berkat. Mari bersama-sama katakan Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan menyanyikan hati kita untuk berdoa syafaat, dan dengan kasih Ibu Marta akan memimpin kita semua di dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, melalui firman yang telah kami dengar, Engkau begitu baik pada kami semua. Engkau selalu hadir dengan cinta, kasih, dan sayang pada kehidupan kami semua. Sehingga semua apa yang kami lakukan itu terkadang mustahil bagi kami, tapi ternyata indah bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Oleh karena itu Bapa, dalam doa kami ini, kami berjanji kepadamu untuk kami tetap setia kepadamu, sebagaimana Engkau setia kepadaku.
doaku ya Bapa, karena Engkau selalu hadir dan melihat keadaan kami semua. Terimalah kami ini. Terimalah kami ini ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu yang bertobat dan akan setia kepadamu, sebagaimana Engkau setia kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sangat bangga, kami sangat percaya punya Engkau ya Tuhan kami, ya Allah kami, ya Bapa kami, Kristus Yesus Roh Kudus yang selalu ada dengan kami. Sedikit ketika kami susah, ketika kami lemah, Engkau datang dengan kekuatan-Mu, membuat kami kuat dan bersemangat untuk terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa, Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman yang begitu indah pada hari ini. Pakai beliau ya Bapa, pakai hamba-Mu ini. Dari hari ke hari semakin heran, dari hari ke hari semakin orang banyak yang diselamatkan, dari hari ke hari semakin banyak orang yang bertekuk lutut mencari Engkau. Terima kasih ya Bapa, Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu semua keadaan bangsa kami ya Bapa, yang begitu terpuruk, yang begitu banyak masalah ya Bapa. Kami tahu Engkau pembuat mujizat dan Engkau akan datang pada bangsa dan negara kami. Engkau akan berkati dengan Roh Kudus-Mu sehingga ada damai sejahtera, ada kekuatan untuk terus mencari Engkau baik sebagai pemimpin negara kami, sehingga bangsa dan negara kami dalam perbedaan yang ada selalu bersatu padu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Junaidi juga Ibu beserta putri-putrinya. Engkau berkati ya Bapa, beliau telah membuka rumah ini, pintu rumahnya untuk menjadikan tempat beribadah, tempat berdoa kepadamu. Berkati Pak Junaidi, Ibu, dengan segala tugas pekerjaannya, dengan segala pelayanannya. Kau pakai, Kau berikan yang terbaik ya Bapa, baik berkat, baik rezeki, dan juga Engkau akan curahkan semua kebaikan-kebaikan Bapa di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Junaidi. Juga untuk putri-putrinya Engkau akan juga beri keberhasilan, keberuntungan, dan kesukses di dalam kehidupan mereka. Tutup bungkus keluarga Bapak Ibu Junaidi beserta putri-putrinya dengan kasih sayang-Mu, dengan curahan darah-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada kuasa-kuasa yang akan menjatuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih di atas semua ini. Ampun salah dan dosa kami, dan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Mengenal puji Tuhan, kita akan mengatur melalui persembahan dan kita akan berdoa dengan kasih Ibu Nikarti akan memimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah mendengar sebagian firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman tumbuh subur hati kami, pulang dengan damai sejahtera. Sekarang tibalah saat kami memberi persembahan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang memberi persembahan ya Tuhan, kembalikan berlipat ganda. Begitu juga ya Tuhan, tangan-tangan yang tidak memberi persembahan, Kau berkati berlipat ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya Engkau lah pengharapan kami Tuhan. Terimalah doa kami yang tiada sempurna ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan menabur dengan sukacita.
Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacita. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing berasi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacita. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menahi. Amin. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacita. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Yang sudah menang boleh bangkit berdiri. Kita bersukacita sama-sama. Haleluya. Lagi. Katakan. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing berasi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Amin. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Sekali lagi. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing berasi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Amin. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Katakan, Yesusku. Amin. Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Sekali lagi. Di dalam Yesus, dengan iman, ku pasti menang. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Shalom semuanya. Terima kasih Ustaz. Nah, saya kadang-kadang kalau saya masuk ke Kristen itu dari dulu saya baru menikah dengan istri saya baru saya masuk Kristen. Sebelumnya itu saya punya teman banyak. Tiap kali saya bertemu dengan hamba Tuhan, sering berapa kali saya bertemu. Pertama saya dulu waktu masih muda ketemu teman saya juga, teman pejudi. Dia bilang dia itu orang dari Asher Petani dan Kemudian. Ayo Jun, kita ke gereja bisa kaya. Saya tidak mau ke gereja. Apa
Kenapa mesti ke gereja kalau kaya? Sebabnya Anda ngerti gereja, ngerti firman, tambah Anda bermain judi. Jadi percuma, nanti kan setan itu. Terus saya ketemu lagi ke toko teman saya. Saya tanya, kenapa lu orang itu dipukuli baju sama siapa? Anaknya. Kenapa? Siapa dia? Itu pendetanya istri saya. Kenapa dipukuli? Celutak kawin meneh. Jadi saya sampai sekarang tetap Tuhan melindungi saya. Amin. Saya bisa sampai ke sana itu gara-gara Tuhan. Amin. Saya punya teman. Dia bilang, Jun, ayo kita ke Israel. Saya bilang istri saya, kita ke Israel. Terus ngapain kita Israel? Saya tidak ngerti kok, ngerti apa. Ya udah disuruh teman saya. Sampai saya berangkat, teman saya tidak berangkat. Berarti Tuhan yang menyuruh saya. Jadi hidup saya dengan istri saya ini banyak oleh Tuhan. Amin. Jadi selama saya hidup ini, mujizat yang saya terima itu, kalau dekat uang itu kecil, mestinya saya itu sudah meninggal. Mestinya dokter mengatakan, you very lucky. Jadi kau beruntung bisa hidup. Makanya saya minta pada jemaat, ya toh, Anda sudah dikasih umur panjang umur, ya toh. Kalaupun Anda ke persekutuan, Anda ke gereja, carilah Tuhan. Amin. Kalau Anda tidak cari Tuhan, percuma. Seperti tadi Pastor Cumpa katakan, siapa kamu? Malu. Ya toh. Kita bisa. Oh, saya bisa baca Alkitab, apa Alkitab, tapi belum tentu Anda bisa menjalankan Alkitab. Yang saya inginkan, kalaupun Anda berserah pada Tuhan, seperti yang laku, yang membelah laut, yang tunjukkan Tuhan ya. Saya minta kalian semua, oma, opa, kalaupun Anda cari Tuhan, carilah Tuhan yang benar. Amin. Banyak umur kita tidak tahu. Seperti Pak Pastor Cumpa bilang, Anda tua, belum tentu saya bisa mati dahulunya pada saya atau Anda. Artinya bersiap-siaplah mendekat pada Tuhan. Jangan sampai di atas tiga ketemu di sini, ya. Sampai di atas jangan ketemu tiga berapa? Benar. Jadi jangan katakan Tuhan, saya tiap hari ke gereja Tuhan, saya bersekutuan Tuhan, saya layani Tuhan. Yang dilayani yang mana? Benar. Tolong. Kalaupun Anda mencari Tuhan, pasti Tuhan kasih. Amin. Saya sampai sekarang ini saya sendiri bingung. Orang yang saya katakan ini gerejanya apa ya? Saya tak punya gereja. Kenapa saya melalui direktur? Orang saya orang bodoh. Tuh, kok bisa kata-kata melalui direktur? Yesus putra Allah. Siddhartha mencapai kesempurnaan. Benar? Ya. Terus Nabi Muhammad utusan Allah. Kenapa saya melalui direktur? Sekalian saya presiden. Direktur siapa? Allah. Tapi bukan ajaran Kristen seperti itu. Yesus adalah Allah Tritunggal. Benar. Saya minta Bapak Ibu, kalaupun Anda cari ini, cari apa, cari itu, ayo sukacita ya ada. Benar. Sukacita Anda itu dalam diri Anda semua. Kalaupun Anda bisa ada sukacita, saya cuma satu yang tidak bisa saya rubah sampai sekarang, kebodohan saya, emosi.
Jadi kalau saya emosi sudah tidak bisa berpikir. Itu kebodohan saya. Tapi berulang kali. Saya minta tolong. Saya punya jemaat dedikasi. Carilah. Gitu. Saya kena penyakit itu. Wah, orang bodoh itu saya. Saya kena penyakit hepatitis. Tapi tiap saya dalam saya mabuk, narkoba, mabuk, sampai istri saya bingung. Tapi Tuhan itu sayang saya. Saya bingung sampai sekarang. Saya punya anak satu yang paling kecil waktu itu kecil. Dia bilang asuransi tidak mau terima. Kenapa? Hepatitis B. Kenapa? Dilek 2 kali, akhirnya asuransi tidak bisa apa-apa menyerah. Antibodinya tinggi sekali. Kalau bukan cara Tuhan, tidak mungkin. Ya toh, saya dekat dengan istri saya sehat. Saya juga sehat. Kalau saya ke bawah ke Penang itu, dokter Penang itu tidak bisa suara. Dan saya kena tahun 95, 96, waktu nakal saya. Saya baru obatin itu 2017 namanya. 17. Terus saya bawa ke dokter siapa ini? Yang sini? Bukan. Sini dokter ada dia. Dia bilang kalau you 6 bulan tidak sembuh, saya kemo. Saya 2 bulan dapat mujizat waktu nakal. Virus tidak terdeteksi, nanti sehat. Tapi antibodi belum bisa keluar. Sampai sekarang ini saya masuk. Dokternya bingung, kok bisa? Jangankan saya, dokternya bingung, kok bisa hidup? Semua berkat Tuhan. Amin. Saya beruntung mempunyai Tuhan kasih umur saya untuk melayani Tuhan. Saya bisa hidup sekarang itu untuk melayani Tuhan. Saya bisa membuka dedikasi Sepilia ini untuk melayani Tuhan. Bukan karena gagal saya, kekuatan saya punya uang. Bukan. Kalau dada damai sejahtera percuma. Saya buka pelayanan nono apa nono. Itu saya punya hati. Saya minta semua siapapun, bersyukurlah dikasih itu, bersyukurlah bisa berdoa, bersyukurlah bisa memperbaiki kesalahan satu persatu. Waktu itu pendek. Saya kemarin besok orang itu tidak tahu orang kaya. Dia bilang tidak tahu orang kaya mesti sakit kalau mesti check up ke Singapura. Tidak tahu dia kena gitu. Akhirnya uang nggak bisa membeli segalanya. Saya punya ponakan juga ada orang kaya. Seumpamanya hartanya dia bilang tinggalkan 20%, 80%, dia pasti mau. Yang penting anaknya sih. Tetap dipanggil Tuhan. Jadi ubah ya ada arti. Carilah keselamatan. Kalau keselamatan itu bergantung mengikuti selama Anda ikut firman Tuhan. Ojo ayat dijadikan senjata terus, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ciloko itu. Ya udah, untuk pengumuman tanggal 25 ya April kita dilayani Pastor Pireno Adi Malang. Kemenangan Malang ya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pembala Dedikasi Sepilia Junaidi. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah dedikasi Sepilia hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri.
Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatanmu, bahwa penyertaan-Mu Tuhan di ibadah PDK Sivilia malam hari ini Tuhan. Tuhan, terkhusus saya berdoa buat firman hari ini Tuhan, kiranya akan menjadi berkat yang terindah Tuhan, untuk dibawa jemaat pulang menjadi rema dalam pribadi, lepas pribadi. Tuhan, saya berdoa buat Pastor Jungko Tuhan, Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kau turunkan hikmat-hikmat yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saya juga berdoa buat istri dan kedua anaknya Tuhan. Kau terus berkati, Kau lindungi, Kau jaga kesehatan ya Tuhan. Dan khusus Tuhan akan Kau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Tuhan, saya juga berdoa buat Gembala PDK Sivilia Pak Junaidi Tuhan. Kau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kau turunkan kasih-Mu yang sempurna Tuhan buat Kojun Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai terus Tuhan menjadi saluran berkat, dan Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Saya juga berdoa buat istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau terus jaga, Kau lindungi, Kau berkati Tuhan dalam studi, dalam pekerjaan Tuhan. Kau berikan berkat yang melimpah Tuhan. Juga Kau berikan satu kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, sekarang rindu menerima berkat dari-Mu. Mari bawa hatimu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu, dan mengadakan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Kita tolong Bu Maria Jualia untuk doa makan. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak atas segala kemurahan dari kata Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat pimpinan-Mu Tuhan Yesus dari awal pertengahan sampai selesainya ini. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang telah melayani, hamba-hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, hamba-hamba-Mu semua. Kau berkati Tuhan, dan Kau memberkati kami semua, dan Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang telah melayani di tempat ini, dan Kau berkati yatim piatu, janda maupun fakir miskin. Tuhan berkati, dan mereka semua yang kekurangan Kau berkati, dan kami akan menerima makanan ini berkat jasmani Tuhan. Kiranya Kau menyucikan dan kuduskan setiap makanan dan minuman yang kami terima, dan Kau memberkati tangan-tangan yang mengerjakannya. Kau memberkati tangan-tangan yang telah memberkatinya, yang telah mengadakannya, dan kiranya berkat ini menjadikan kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oh,